Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dengan NIM A1711802 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balum BSPD MSI dengan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum sistem endokrin. Baik, langsung saja yang pertama pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur aktivitas organ-organ tubuh bagian dalam sesuai yang dibutuhkan organ tubuh tersebut. Kelenjar endokrin terletak pada Pulau Langerhans, kelenjar gonad berupa testis dan ovarium, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Adapun fungsi dari kelenjar endokrin adalah mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian, kelenjar-kelenjar yang menyusun sistem endokrin dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan kelenjar yang menyusun daripada sistem endokrin pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau disebut juga glandula pituaria yang terletak di sela turcica yang berukuran kira-kira 1 cm. Kelenjar hipofisis ini biasa juga dikenal dengan Master of Gland karena kemampuan hipofisis dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dengan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya yang terletak di bagian otak besar. Kemudian yang kedua, kelenjar tiroid. Ini merupakan gambar kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher dan bagian depan kerongkongan yang tepat di bawah kartilago tricoid antara fascia colli media dan fascia pervertebralis. Kemudian yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak pada sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Selanjutnya, kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal, yang terdiri dari 2 lapis yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal mensintesa 3 hormon, yaitu hormon aldosteron, kemudian hormon glukokortikoid, dan hormon seks berupa androgen dan estrogen. Kemudian yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke layen. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya 2,5 sampai 5 cm. Mendapat asupan darah dari arteri mesentrika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Selanjutnya, kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Kelenjar gonad ini terdiri dari testis dan ovarium. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas dengan meningkatkan sekresi gonadotropin atau FSH dan LH. Kemudian kelenjar gonad juga ini disebut dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat pada testis dan pada wanita terdapat pada ovarium. Kemudian yang pertama, testis. Testis ini terdiri dari 2 buah dalam skrotum. Testis mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan
estradiol di bawah pengaruh LH. Kemudian ovarium. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi oleh sperma. Kemudian estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem endokrin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.